pada komen nih, "Bang, next video bahas terowongan Vietnam dong." Kelihatannya terowongan cukup menarik ya untuk kita bahas bahkan hingga saat ini. Mau dibahas ya? Iya dong, Kalau begitu mari kibas. mari kita libas. Mari kita bahas. Sebagaimana yang telah saya ceritakan sebelumnya bahwa terowongan bisa menjadi strategi perang yang sangat-sangat efektif. Contohnya saja adalah pada Perang Vietnam yang berhasil mengalahkan pasukan Amerika dan kawan-kawan yang punya alat canggih. Mereka malah kalah dengan bambu runcing dan alat-alat sederhana lainnya yang digunakan oleh tentara Vietnam. Tapi Vietnam itu punya strategi yang di luar dugaan sih. Gimana strateginya? Lah kan elu yang mau bahas, malah nanya balik. Ya oke lah kalau begitu. Mari buka buku sejarahnya dan putar dulu intronya. Kisah awal mula pembuatan terowongan Cu Chi. Saat itu masih tahun 1945, Vietnam masih dijajah oleh Perancis. Kondisi ini benar-benar meresahkan ya bagi warga. Pasalnya ketika mereka dikepung oleh musuh, mereka tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya tempat yang bisa mereka pakai untuk bersembunyi adalah di bawah tanah. Akhirnya digalilah itu terowongan dan bunker, di mana nantinya bunker ini bukan hanya untuk menampung gerilyawan, tetapi juga untuk menampung warga sipil. Dengan penuh semangat, mereka semua bekerja, gotong royong, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan anak-anak pun diikut sertakan dalam proyek penggalian ini. Mereka bagi tugas, ada yang berjaga di pintu terowongan untuk mengintai jika musuh datang, ada yang bertugas membawa tanah keluar, ada yang bertugas menggali, dan ada yang tidak kerja tugas. tidak ada, semuanya kerja. Bahkan mereka menggali cuma menggunakan cangkul dan alat-alat sederhana lainnya. Walaupun susah, tapi bagi mereka ini sudah terbiasa mencangkul. Soalnya kebanyakan dari mereka adalah seorang petani. Setelah sekian lama menggali, mereka berhasil memasukkan 5 desa yang awalnya berada di atas tanah, seakan-akan tenggelam, hilang tak berjejak. Wah, jadi teringat saya sama episodenya SpongeBob. Keseringan nonton Buto Ijo sih lu. Nah, desanya ini sudah dialihkan kan ke bawah tanah. Begitu tentara musuh datang, lo kok hilang? Pintu terowongan Cu Chi benar-benar disamarkan dengan dedaunan kering. Jadi nggak mungkin tuh musuh bisa menemukannya. Saking susahnya, kita sendiri pun kebingungan ini mencari pintunya di mana, Bogeng. Mana udah capek menggali juga. Tapi saat itu, warga menyadari bahwa ada satu kelemahan dari terowongan itu, yaitu pintu masuknya cuma satu, bos. Sehingga jika seandainya pintu itu ditemukan oleh musuh, wah, bisa apes together kita. Maka dari itu mereka semua yang ada di dalam tanah ini tidak tinggal diam. Semua dikerahkan untuk kembali membuat jalur-jalur pelarian lain, termasuk menggali untuk menembus sungai. Uniknya sebab di dalam sana tidak ada insinyur ataupun arsitek yang merancang akan kemana jalur terowongan ini. Pokoknya ya menggali aja terus. Dan sesaknya sebab terowongan ini sangat-sangat sempit. Bahkan untuk melewatinya orang-orang harus benar-benar merangkak di bawah tanah seperti cacing. Oh, pantas itu terowongan disebut dengan terowongan lubang cacing. Cacing aja menjerit kalau masuk ke situ. Soalnya lebarnya cuma 60 cm. Dan tingginya juga sama. Jadi bagi Anda yang merasa klaustrofobia ya sebaiknya jangan masuk di situ. Dan ketika mereka merangkak dan berpapasan di tengah jalan, wah susah nih, harus mundur satu orang. Belum lagi lubang ini penuh dengan lika-liku dari atas sampai ke bawah. Tapi yang membuat saya bingung itu dengan lubang yang sangat sempit ini, bagaimana cara mereka membawa keluar tanah bekas galiannya? Sementara mau lewat saja susah dia. Sebenarnya itu juga masih menjadi misteri bagi saya. Kita lanjut lagi ya. Sekitar 3 meter dari permukaan tanah dibuatlah ruangan-ruangan untuk tempat tinggal penduduk. Ruangan-ruangan ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Untuk mengaliri listrik, mereka menggunakan sepeda yang dimodifikasi dengan radiator. Jadi bisa sekalian olahraga juga kan? Tidak tanggung-tanggung, semuanya lengkap di bawah sana. Ada tempat tidur, dapur umum, sumur, bahkan ruang untuk pengobatan. Perancis kewalahan dan kalah. Tentara Perancis merasa kewalahan sebab para pejuang ini kadang muncul dan menyerang secara tiba-tiba. Setelah itu kemudian menghilang seperti hantu.
Persenjataan yang lengkap dan canggih yang dimiliki oleh Perancis ternyata tidak mampu untuk mengalahkan para gerilyawan ini, sehingga Perancis terpaksa mengaku kalah dan diusir dari tanah Vietnam. Perang Vietnam. Pada tahun 1955 Perancis sudah tidak ada, bukannya bebas, malah terjadi lagi perang baru antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ini merupakan perang saudara ya, yang kita kenal juga dengan Perang Vietnam. Di sini dua kubu terbentuk. Pertama, kubu Vietnam Selatan disokong oleh kapitalis seperti Amerika dan kawan-kawannya. Sementara itu, Vietnam Utara disokong oleh negara komunis seperti Cina, Uni Soviet, dan kawan-kawannya juga. Sementara itu, terowongan Cu Chi ini dikuasai oleh Vietnam Utara yang saat itu punya pasukan yang diberi nama Viet Cong. Di tahun itu, terowongan Cu Chi semakin diperluas dan dimodifikasi dengan berbagai macam perangkap yang mungkin saat melihat perangkap itu, lu akan terheran-heran. Wah, heran. Belum. Please help me. Tentara AS kewalahan. Lagi-lagi peperangan ini terasa tidak adil ya, karena pasukan Amerika dan kawan-kawan menggunakan persenjataan yang canggih, kendaraan perang super kuat, sementara pihak Viet Cong hanya menggunakan alat-alat sederhana. Tapi di luar dugaan nih, malah pihak Viet Cong yang memenangkan peperangan. Cara pertama, menggunakan anjing pelacak. Nah, di sini tentara Amerika sering diserang secara tiba-tiba dan yang menyerangnya hilang pula secara tiba-tiba tanpa jejak. Nah, untuk melacak jejak dari keberadaan tentara Viet Cong, pasukan Amerika mengarahkan anjing pelacak. Begitu si anjing mendekati pintu terowongan, dia malah bersin-bersin. Setelah dilihat-lihat, wah ternyata sekitar area pintu masuk sudah ditaburi dengan merica. Anjingnya sampai felu. Cara pertama pun gagal dilakukan. Walau begitu, ada beberapa pintu terowongan yang berhasil ditemukan. Mau masuk tapi takut, jangan sampai malah dapat hantaman benda tumpul. Lagi pula, terowongan ini terlalu kecil untuk dimasuki oleh tentara Amerika yang badannya besar-besar kan. Taktik kedua, disemprotkan gas beracun. Cara kedua ini, tentara Amerika menyemprotkan gas beracun ke dalam terowongan tersebut. Tapi lagi-lagi, cara ini ternyata tidak efektif. Entah bagaimana caranya ya, tentara Vietcong sudah memikirkannya atau bagaimana. Sebab terowongan ini memiliki ventilasi udara yang sangat banyak. Kemudian, terowongan ini juga memiliki beberapa katup, sehingga gas itu tidak bisa masuk. Dan yang mengherankannya lagi, ternyata beberapa area terowongan masuk ke dalam air. Sehingga jelas ya bahwa gas beracun tidak mungkin menyeberangi air. Wah, cerdas memang ya. Cara ketiga, diledakkan. Tentara Amerika mencoba memasukkan beberapa bahan peledak ke dalam terowongan itu. Tapi lagi-lagi hal itu pun tidak terlalu berpengaruh karena terowongan ini panjangnya saja mencapai 200 km, Pak. Dan dia berkelok-kelok dengan lubang yang banyak sekali. Jadi ini benar-benar seperti lubang cacing. Sehingga jika pun diledakkan, ya orang di bawah nggak merasakan apa-apa, Pak. Apaan tuh? Cara keempat, dibanjiri dengan air. Tak mau menyerah, tentara Amerika kemudian mendatangkan pompa air besar dengan niat mereka menyedot air dari sungai Mekong ke pintu masuk terowongan. Air pun dimasukkan dengan sangat derasnya ke dalam terowongan itu. Tapi terowongan itu ternyata tidak bisa banjir, Pak. Sebab terowongan ini memiliki 4 tingkatan. Air itu akan terus turun hingga ke tingkatan keempat. Dan pada tingkatan yang keempat ini malah tembus lagi ke sungai Mekong. Airnya masuk lewat pintu, keluar lewat lubang. Jadi airnya cuma lewat doang. Bukannya kebanjiran, tentara Vietcong malah terbantu. Sebab mereka itu dapat cadangan air tambahan kan. Ditambah lagi suhu di dalam tanah yang panas akhirnya menjadi adem berkat teraliri oleh air. Wah, jadi tambah betah deh mereka di dalam tanah. I am under the water. Cara kelima, menggunakan ular berbisa. Melihat semua usahanya gagal, tentara Amerika pun memasukkan ular dalam jumlah yang sangat besar ke dalam lubang itu. Tapi ini pasti prosesnya lama banget dong ya. Kenapa? Soalnya ularnya kan ngantri satu persatu. Mana panjang banget lagi badannya. Ya ularnya kan gesit, bisa menembus air dan lubang-lubang yang kecil. Diharapkan nantinya ular-ular ini akan menggigit tentara Vietcong. Tapi begitu ketemu, bukannya ularnya yang menggigit, malah ularnya yang digigit. Ternyata ular menjadi makanan bagi tentara Vietcong. Mereka pun ya merasa sangat senang dong dikirimin ular. Karena ular itu punya banyak protein, Pak, untuk memulihkan tenaga, kata dia. Wah,
Ular berbisa di hadapan para tentara Vietcong malah jadi ular bertidak bisa. Bisa aja lu. Nah, tentara Vietcong juga sempat heran kan? Kemarin dikirimin air, sekarang dikirimin makanan. Besok kirimin pulsa dong. Mama minta pulsa. Aduh ular, mungkin pihak Amerika lupa ya kalau gerilyawan ini hidupnya di hutan. Mereka udah terbiasa tuh berhadapan dengan hewan-hewan buas seperti ini. Dan kocaknya, tentara Amerika malah banyak yang tergigit ularnya sendiri. Mungkin ularnya emosi tuh bos, lu yang perang kok malah gua yang digigit. Akhirnya ya dia menggigit balik kan. Padahal dia sendiri kan punya ular di anunya. Tapi ya memang susah sih kalau kita menggunakan hewan berbisa sebagai senjata. Karena kadang mereka tidak berpihak pada tuannya, malah senjata makan tuan. Cara keenam, memaksakan diri untuk masuk ke terowongan sempit. Merasa dipatotoai, tentara Amerika pun memaksakan badannya untuk masuk ke lubang itu. Dan sudah barang tentu kan ada banyak sekali jebakan di dalamnya. Wah, jadi gimana dong? Tenang aja, sebab jebakan-jebakan yang dibuat oleh tentara Vietcong ini tidak mematikan, cuma menyakitkan dan membusukkan. Sebab jebakan yang mereka buat dari bambu runcing yang dimodifikasi sedemikian rupa ini malah diolesi lagi dengan manusia. Di sini mereka pun menjalankan taktiknya, di mana saat ada salah satu tentara Amerika yang terluka, maka tentara lainnya akan menolong dan mengurus temannya yang terluka ini. Begitu mau ditolong, bau Ambulan mana ambulan? Nah, di saat mereka sudah tidak fokus ini, pasukan Vietcong pun menyerang dengan sangat ganasnya. Lalu bagaimana jika ada tentara Amerika yang berhasil masuk ke lubang itu? Apakah ada antisipasi? Jika ada salah satu tentara Amerika yang berhasil masuk, maka langsung ditusuk menggunakan anu. Tentara Amerika itu kan memiliki tubuh yang cukup besar, tentu dia kesulitan untuk menyerang. Belum lagi jebakan-jebakan yang berupa terowongan yang sudah digenangi air, dan itu membuat tentara Amerika tenggelam di dalamnya. Nah, teknik lainnya, pasukan Vietcong memasang jebakan lain di tiang bendera berupa bom, sehingga saat pasukan Amerika menarik tiang bendera itu langsung meledak. Sebenarnya masih ada banyak sekali jebakan-jebakan yang mereka buat yang saat melihatnya saja membuat hatiku dak-dikduk. Melihat sudah nggak ada cara lain yang mereka bisa tempuh, akhirnya Amerika dan sekutunya pun menyerah dan angkat kaki dari Vietnam. Vietnam pun merdeka pada tahun 1975. Hasil perlawanan selama 20 tahun di bawah tanah ini, baik saat kolonisasi Prancis dan Amerika Serikat, penduduk Cu Chi telah mematikan 20.000 tentara musuh, menghancurkan 5.000 tank, menjatuhkan 256 pesawat, menenggelamkan 22 kapal perang, dan memusnahkan pos militer sebanyak 270 kali. Wah, memang bukan kaleng-kaleng ya. Dan kalau kita pikir-pikir kembali, memang tidak masuk akal sih. Tentara Amerika dan kawan-kawannya ini kan memiliki kendaraan tempur, senjata yang lengkap, malah kalah dengan bambu runcing yang diolesi dengan Dan jika dipikir-pikir lagi, dari mana para warga dan gerilyawan ini mempelajari strategi-strategi yang sangat cerdas, sementara tentara-tentara lawan tentu sudah dididik dengan pendidikan formal. Iya juga tuh. Mungkin intinya kita akan mudah menang ketika kita berada di rumah sendiri, sehingga kita lebih menguasai medan. Wong kita tinggal di situ kok. Mereka kan baru datang. Di sini kami cuma menceritakan ya, tidak pro ini sama pro itu. Dan kami menceritakan ini bukan untuk mengungkit kembali masa lalu, tetapi untuk menambah sedikit wawasan tentang sejarah yang jangan sampai terlupakan. BTW terowongan ini masih ada sampai sekarang dan menjadi bukti sejarah. Dan BTW lagi, ada film yang cukup menarik yang mengisahkan tentang terowongan ini. Judulnya adalah Tunnel Rats tahun 2008. Terakhir, tetaplah semangat untuk berjuang karena tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih telah menonton dan jangan sembarangan makan ular lu. Tunggu dulu. Emang ular kalau masuk lubang harus ngantri ya?